Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Jumat Tulisan dengan NIM 1923452 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas berupa video. Tugas ini itu untuk melengkapi kebutuhan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Bahasa Basi dan Konservasi. Kita akan membahas tentang faktor-faktor kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kerusakan bahan. Yang pertama yaitu senyawa asam. Kandungan senyawa asam dalam sebuah kertas bahan pustaka akan mempercepat reaksi hidrolis. Makin cepat reaksi ini, makin cepat pula terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu menjadi bubur kertas atau pot. Proses sizing, proses penambahan perekat pada permukaan kertas dilakukan agar tinta yang dipakai untuk menulis tidak mengembang pada kertas. Proses pemulihan kertas merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi tahan kertas karena dapat membuat kertas menjadi laku. Yang kedua yaitu lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulosa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat berubah warna menjadi kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan, dan kertas ini gampang menjadi lapuk. Yang ketiga yaitu tinta. Tinta merupakan kandungan utama dari bahan cetak dan tulisan. Tinta yang digunakan untuk menulis naskah kuno pada saat dulu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan rem Arab. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya atau amat panas. Sedangkan tinta tulis yang digunakan pada saat sekarang ini untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi atau iron gold ink yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Yang keempat yaitu perekat. Perekat atau pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga perekat atau lem yang digunakan untuk proses menjadikan buku. Perekat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu perekat natural dan perekat sintesis. Perekat natural berasal dari tumbuhan atau binatang, sangat disukai serangga dan berasal dari mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur atau kelembapan atmosfer yang tinggi, akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan mengubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh terhadap kertas. Selain itu, keadaan lembab akan memakan daya rekat dan menimbulkan noda pada kertas. Selanjutnya, perekat jenis PVA sangat baik digunakan untuk proses menjilid atau memperbaiki jilitan yang rusak. Namun demikian, perekat yang terbaik digunakan yaitu untuk proses konservasi, terutama untuk perbaikan kertas yang robek, adalah perekat jenis sintesis atau CMC atau Carbolic Metal Holuse atau jenis MC Methyl Holuse. Yaitu yang B, faktor lingkungan. Seperti bahan organik lainnya, kertas merupakan bahan yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan akan mempengaruhi kerusakan pada kertas, yaitu diantaranya yaitu satu, temperatur dan kelembapan udara. Temperatur sangat berperan dalam kerusakan bahan pustaka. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembapan. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas karena kertas akan mengundur dan menegang. Jika hal ini terjadi, barangkali akan memutuskan ikatan rantai kimia pada serat selulosa sehingga menyebabkan kertas menjadi lapuk. Selanjutnya yaitu lingkungan yang kedua yaitu cahaya. Cahaya atau energi radiasi yang juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya akan mempercepat proses oksidasi dan dari molekul serat selulosa sehingga rantai ikatan kimia pada molekul tersebut akan terputus. Cahaya mempunyai pengaruh mengelantak, menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya, lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Lingkungan yang terakhir yaitu polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan.
pencemar udara seperti gas sulfur dioksida, gas hidrogen sulfida, dan gas nitrogen oksida yang berasal dari hasil pembakaran minyak bumi pada pabrik dan kendaraan bermotor dapat merusak bahan perpustakaan. Gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air yang ada di udara dan membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang dapat menyebabkan kertas menjadi rapuh. Gas ozon yang ada pada udara yang terjadi bersama dengan terjadinya lintah atau petir juga dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada kertas sehingga kertas menjadi rapuh. Yaitu faktor biota. Kerusakan yang disebabkan oleh faktor seperti mikroorganisme seperti serangga dan tikus pada umumnya dikenal sebagai biodeterioration. Hampir semua bagian dari buku, baik itu cover, kertas, jilid, pekat, sangat rentan terhadap faktor biota. Masalah biodeterioration ini merupakan masalah yang cukup penting, terutama di negara-negara yang beriklim tropis seperti Indonesia, karena kondisi iklim sangat berperan dalam mempercepat proses kerusakan bahan perpustakaan. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu jamur atau fungi, selanjutnya serangga, dan yang terakhir yaitu hewan pengarat. Yang pertama yaitu jamur. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada suatu bahan perpustakaan karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Pada kondisi tertentu jamur akan tumbuh pada permukaan kertas. Akarnya akan mempengaruhi kertas itu sendiri dan nantinya itu akan sangat mengganggu dan merusak bahan perpustakaan. Yang kedua yaitu serangga. Serangga terdapat sangat banyak jenisnya, tapi yang fokusnya untuk merusak bahan pustaka di sini yaitu serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan, diantaranya buku, diantaranya yaitu pertama yaitu silverfish. Jenis serangga ini dapat mudah berpindah dan berwarna abu-abu mutiara. Panjangnya kira-kira 12 cm dan tergolong kecil, tidak bersayap dan sering ditemui pada buku-buku yang jarang digunakan. Silverfish dapat merusak jilid buku karena ia akan memakan bahan pustaka tadi gitu. Sehingga kertas-kertas bahan pustaka yang terbuat dari kertas akan mudah rusak dan itu akan sangat mengganggu dan akan sulit diperbaiki. Jenis serangga yang selanjutnya yaitu rayap. Rayap adalah serangga yang perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Rayap berbadan lunak dan berwarna pucat, hidup berkelompok dalam koloni terorganisasi yang sangat baik. Tiap koloni terdiri dari raja, ratu, serdadu, dan pekerja, dan semuanya ini sangat membutuhkan makanan. Makanannya biasanya terbuat dari kertas atau kayu dan itu akan merusak tatanan yang ada di perpustakaan. Selanjutnya yang ketiga, jenis serangga yang ketiga yaitu kutu buku atau book lice. Binatang ini sangat kecil dan badannya sangat lunak, kepalanya agak besar dan giginya sangat kuat. Hidup berkelompok dalam koloni dan merupakan binatang golongan omnivora atau pemakan segala. Binatang ini menyebabkan kerusakan pada permukaan kertas, foto, lukisan, cat, melubangi buku dan memakan lem pelekat pada buku. Jenis faktor serangga yang selanjutnya, bukan serangga, faktor binatang selanjutnya yaitu hewan pengarat. Hewan pengarat di sini ada beberapa ya, tapi fokusnya pada tikus. Karena tikus sangat berbahaya bagi kerusakan bagi suatu bahan pustaka, karena tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta untuk mengasah giginya sehingga buku-buku yang menjadi tidak utuh karena digorgoti oleh tikus tadi. Tikus merupakan jenis hewan pengarat yang cukup serius, dapat merusak kertas. Tikus betina akan mengumpulkan kertas untuk dibuat sarang. Dan tikus juga merusak buku-buku karena kebiasaan mereka menggerogoti benda-benda keras untuk menjaga gigi-gigi mereka yang tajam. Selain itu, urin atau kotoran dari tikus dapat menodai kertas serta dapat menimbulkan berbagai penyakit. Faktor yang terakhir yaitu faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, perusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati, atau kerusakan secara tidak langsung, misalnya memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilidan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Yang terakhir yaitu faktor kerusakan bahan pustaka yaitu faktor bencana.
bencana merupakan faktor yang sangat sulit diprediksi dan sangat sulit dihindari jika bencana itu terjadi. Karena bencana datang tiba-tiba tanpa aba-aba. Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam seperti angin topan, gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan seluruh isinya. Isi di dalamnya dalam waktu singkat. Kerusakan yang terjadi karena kebanjiran menyebabkan buku-buku basah dan hancur. Apabila tidak segera dilakukan penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam, kebakaran tidak akan merambat ke seluruh bagian dari perpustakaan itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan pada bahan pustaka. Baik, mungkin dari saya pribadi yang menjelaskan faktor kerusakan bahan pustaka hanya itu yang dapat saya jabarkan. Banyak maaf dan sangat banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.